Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pina Luciana, MSI, selaku pengampu mata kuliah Statistika Bisnis, dan teman-teman yang kami banggakan. Hari ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang uji hipotesis. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Puput Amelia dengan NIM 2092327. Di sini saya sebagai moderator dan bersama rekan-rekan saya yaitu Silpi dan Rashid. Sebelum lanjut, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih hipotesis. Jadi, hipotesis berasal dari kata hipo dan tesis. Hipo yang artinya sementara atau lemah keberadaannya, sedangkan tesis yang artinya pernyataan dan teori atau teori. Dengan demikian, hipotesis berarti pernyataan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Dan untuk menguji kebenaran sebuah hipotesis, itu digunakan pengujian yang disebut pengujian hipotesis. Untuk lebih lengkapnya yang akan dijelaskan oleh Silpiani, untuk Silpi saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan yang menggambarkan hubungan atau perbedaan antara dua variabel dalam sebuah sampel hipotesis. Hipotesis statistik digunakan untuk menguji asumsi atau prediksi dengan cara mengumpulkan data dari sebuah sampel dan menerapkan teknik statistik. Macam-macam hipotesis statistik. 1. Hipotesis deskriptif. 2. Hipotesis komparatif. 3. Hipotesis asosiatif. 4. Hipotesis kasual. Uji hipotesis digunakan untuk membantu peneliti untuk berhasil mengekstrapolasi data dari sampel ke populasi yang lebih besar. Pengujian hipotesis memungkinkan peneliti untuk menentukan apakah data dari sampel signifikan secara statistik. Manfaat uji hipotesis tersebut untuk membantu mengarahkan peneliti pada kondisi fakta serta hubungan antar fakta, sebagai alat untuk memfokuskan fakta menjadi satu kesatuan utuh dan sebagai panduan untuk menguji serta menyesuaikan fakta dan antar fakta. Teknik analisis data sangat berperan dalam menjawab tujuan penelitian dan pendugaan hipotesis. Hipotesis dibutuhkan untuk membuktikan kebenaran yang ada di lapangan serta menguji fenomena yang terjadi. Salah satu penggunaan hipotesis yang umum dipakai oleh peneliti adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif masuk ke dalam 3 jenis hipotesis dalam metode penelitian. Definisi hipotesis H0, ini hipotesis 0. Ini adalah hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan antara variabel yang diuji. Secara formal, hipotesis 0 seringkali menyatakan bahwa parameter populasi memiliki nilai tertentu atau bahwa efek tidak ada. Hipotesis alternatif. Ini adalah hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan atau ada hubungan antara variabel yang diuji. Hipotesis alternatif seringkali merupakan pernyataan yang bertentangan dengan hipotesis 0 dan merupakan fokus dari pengujian statistik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Silpi. Selanjutnya, lanjut ke pembahasan berikutnya yang akan dijelaskan oleh Rashid. Kepada Rashid saya persilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja contoh penggunaan dalam konteks pengujian hipotesis. Contoh 1, uji hipotesis tentang rata.
Hipotesis 0, rata populasi X sama dengan rata populasi Y. Hipotesis 1, rata populasi X tidak sama dengan rata populasi Y. Contoh 2, uji hipotesis tentang hubungan. Hipotesis 0, tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Hipotesis 1, terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Selanjutnya, dalam kedua contoh tersebut, hipotesis 0 adalah asumsi awal yang akan diuji kebenarannya dengan menggunakan data sampel. Jika data sampel memberikan cukup bukti untuk menolak hipotesis 0, maka kita dapat menerima hipotesis 1 sebagai hipotesis yang lebih mungkin. Penting untuk dicatat bahwa dalam statistik inferensial kita tidak membuktikan kebenaran hipotesis 0 atau hipotesis 1 dengan pasti, tetapi kita mengumpulkan bukti statistik untuk membuat keputusan yang rasional tentang hipotesis tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah utama dalam metodologi uji hipotesis. 1. Merumuskan hipotesis. Langkah pertama adalah merumuskan hipotesis penelitian, yaitu hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan atau hubungan yang signifikan, sementara hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat perbedaan atau hubungan yang signifikan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Jadi terima kasih kepada Rashid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Silvi. Kembali Silvi, saya persilakan. Ya, terima kasih. Pengambilan keputusan setelah nilai P dihitung, langkah terakhir adalah membandingkannya dengan taraf signifikasi A yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria pengambilan keputusan tolak H0 jika H0 jika nilai P A artinya terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis alternatif. Terima hipotesis 0 jika nilai P lebih besar daripada A, artinya tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis 0 dan hipotesis 0 tetap diterima. Tentukan syarat signifikasi. Syarat signifikansi adalah tingkat kesalahan yang dapat diterima dalam menolak hipotesis 0 ketika sebenarnya hipotesis 0 benar. Contoh nilai umum untuk A adalah 0,01, 0,05, atau 0,10, tetapi dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan penelitian atau studi. Pilih uji statistik. Atau pemilihan uji statistik tergantung pada jenis data yang diuji, data parametrik atau non-parametrik, dan asumsi yang dapat dipenuhi. Dua contoh uji statistik parametrik meliputi uji P, uji F, ANOVA, dan uji Z untuk distribusi normal. Tiga contoh uji statistik non-parametrik meliputi uji X kuadrat, Y square, dan uji lambda. Tentukan wilayah krisis. Wilayah krisis adalah rentang nilai yang jika dihasilkan oleh uji statistik akan menyebabkan penolakan hipotesis 0. Wilayah krisis ditentukan berdasarkan distribusi statistik yang dipilih. Misalnya Z table, T table, atau distribusi X kuadrat. Contoh pengambilan keputusan, jika nilai P yang dihitung adalah 0,03 dan taraf signifikasi A yang dipilih adalah 0,05, maka karena 0,03 lebih kecil 0,05, kita akan menolak hipotesis 0. Sebaliknya, jika nilai P adalah 0,12 dan A adalah 0,05,
Karena 0,12 lebih besar daripada 0,05, kita akan menerima hipotesis nol. Jadi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Silvi. Sekarang pembahasan berikutnya tentang pengujian hipotesis one tail atau two tail yang akan dijelaskan oleh Rashid. Kepada Rashid, saya persilakan. Baik, terima kasih. Pengujian hipotesis on tail dan two tail. Pengujian hipotesis on tail adalah uji hipotesis yang telah diketahui arahnya, apakah arahnya lebih besar atau arahnya lebih kecil. Uji hipotesis arah kanan. Hipotesis 0 hasil panen semangka dengan pupuk organik atau pupuk kimia. Hipotesis 1 hasil panen semangka dengan pupuk organik atau pupuk kimia. Uji hipotesis arah kiri. Hipotesis 0 hasil panen semangka dengan pupuk organik, pupuk kimia. Dan hipotesis 1 hasil panen semangka dengan pupuk organik lebih kecil pupuk kimia. Hitung nilai statistik uji. Ini melibatkan menghitung nilai uji statistik yang sesuai berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dirumuskan yang relevan untuk uji statistik yang dipilih. Misalnya, jika menggunakan uji T untuk perbandingan dua rata-rata, hitung nilai T statistik. Jika menggunakan uji X untuk uji independensi, hitung nilai X statistik. Jika menggunakan uji F untuk analisis varian, hitung nilai F statistik. Konversi nilai statistik menjadi probabilitas signifikan. Setelah statistik uji dihitung, langkah berikutnya adalah menghitung nilai P, nilai probabilitas signifikansi. Nilai P ini menunjukkan seberapa besar bukti yang mendukung H0. Nilai P dapat dihitung menggunakan distribusi statistik yang relevan atau dengan menggunakan perangkat lunak statistik. Selanjutnya, kurva kiri yaitu on tail dan kurva kanan two tail. Pengujian hipotesis dua arah atau two tail adalah uji hipotesis yang tidak diketahui arahnya. Biasanya kalimat hipotesis dua arah adalah terdapat perbedaan dan tidak terdapat perbedaan. Hipotesis 0 hasil panen semangka pupuk organik sama dengan pupuk. Hipotesis 1 hasil panen semangka pupuk organik dan pupuk kimia berbeda. Kesalahan-kesalahan dalam pengambilan keputusan. Ada dua jenis kesalahan pengambilan keputusan dalam uji statistik, yaitu A. Kesalahan tipe 1. Tipe 1 A merupakan menolak hipotesis 0 padahal sesungguhnya hipotesis 0 benar, artinya menyimpulkan adanya perbedaan padahal sesungguhnya tidak ada perbedaan. Peluang kesalahan tipe 1 adalah A atau sering disebut tingkat signifikan atau signifikansi level. Sebaliknya, peluang untuk tidak membuat kesalahan tipe 1 adalah sebesar 1 plus A yang disebut dengan tingkat kepercayaan atau confidence level. Materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Rashid. Sekarang ini adalah kesalahan tipe 2 yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu B. Kesalahan tipe 2 atau B merupakan kesalahan tidak menolak H0 padahal sesungguhnya H0 salah. Artinya menyimpulkan tidak ada perbedaan padahal sesungguhnya ada perbedaan. Peluang untuk membuat kesalahan tipe 2 atau 1 ini adalah sebesar B. Peluang untuk tidak membuat kesalahan tipe kedua adalah sebesar 1 min B dan dikenal sebagai tingkat kekuatan uji, power of the test.
Nah, setelah yang dijelaskan oleh rekan saya tadi bahwa ada dua jenis uji hipotesis. Yang pertama, uji hipotesis satu arah atau one tail, dan yang kedua ada uji hipotesis dua arah atau two tail. Nah, saya akan menyampaikan atau memberi contoh soal dari uji hipotesis one tail dan cara mengerjakannya. Di sini definisi perencanaan di perusahaan nanas kaleng PT Maju Jaya melakukan sebuah tindakan peramalan produksi bahwa dalam satu bulan, mereka dapat memproduksi 150 ton nanas. Setelah melakukan sebuah evaluasi produksi selama 30 hari, rata-rata produksi nanas adalah 120 kilogram dengan standar deviasi 40. Akankah dengan ramalan tersebut, ramalan definisi perencanaan adalah benar bahwa perusahaan didapat memproduksi nanas sebanyak 150 ton? Gunakan taraf nyata 5% untuk mengujinya. Cara mengerjakannya, yang pertama kita harus merumuskan hipotesis dan formulasinya, yaitu H0 rata-rata produksi nanas PT Maju Jaya selama sebulan sebesar 150 ton. H1 rata-rata produksi nanas PT Maju Jaya selama sebulan kurang 150 ton. Formulasinya yaitu H0 mu sama dengan 150 ton, H1 mu kurang dari 150 ton. Nah, yang kedua itu menentukan taraf nyata atau alfanya. Ini alfa sama dengan 5% sama dengan 0,65. Yang ketiga, kita menentukan uji statistik. Seperti yang udah rekan saya jelaskan bahwa ada 3 cara untuk menguji statistika, yaitu dengan memakai cara uji T, uji F, dan uji Z. Tapi kita di sini ambil contoh dari uji Z tabel saja, yaitu Z sama dengan X bar. X bar adalah rata-rata yang dia dapatkan di lapangan, dikurang mu. Mu adalah rata-rata yang dia duga. Dibagi S adalah simpangan baku, dan dibagi N kuadrat, yaitu adalah banyaknya data. Jadi 120 dikurang 150, dibagi 40, dibagi 30 kuadrat. Oh, sama dengan min 30 per 7.307. Jadi Z sama dengan min 4.108. Ini Z tabelnya yang didapatkan dari alfa 0,05 itu hasilnya min 164. Pasti kalian bertanya-tanya, gimana sih caranya? Kok bisa dapat min 1,64 gitu? Nah, ini bisa kita lihat dari tabel distribusi Z. Nah, caranya kalian lihat angka yang mendekati 0,05. Nah, di situ ada 0,0505. Nah, dan kita lihat angka di awalnya yaitu min 1,6, dan ini kita lihat di atasnya yaitu 4. Jadi hasilnya min 1,64. Nah, jadi itu. Yang keempat, kita menentukan daerah dan kriteria keputusan. Di sini kalian bisa lihat ini kurvanya. Garis ini menunjukkan titik Z tabelnya, jadi min 1,64. Jika yang nilai hitung Z kita berada di daerah arsir, maka H0 kita tolak. Jadi min 4.108 itu berada di daerah arsir. Ini ada not, apabila nilai Z hitung lebih kecil dari nilai min Z tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dan apabila nilai Z hitung lebih besar dari nilai min Z tabel, maka H0 ditolak dan H1 ditolak. H0 diterima dan H1 ditolak. Dan yang terakhir kita mengambil keputusan. Karena nilai Z hitung kita lebih kecil dari min Z tabel, maka H0 ditolak dengan kesimpulan rata-rata produksi nanas selama sebulan di PT Maju Jaya itu lebih kecil dari 150 ton.
Nah, dari materi yang telah kami sampaikan, itu bisa ditarik kesimpulan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara dari seorang peneliti. Beberapa kegunaannya memberi batasan dan memperkecil mencapai dan kerja penelitian. Kemudian, menyiagakan peneliti pada kondisi fakta dan hubungan antara fakta yang kadang-kadang hilang begitu saja dari perhatian peneliti. Sebagai alat sederhana di dalam fokus fakta yang bercerai-berai tanpa koordinasi ke dalam setelan, itu di dalam kesatuan penting dan menyeluruh. Dalam menentukan hipotesis ada 6 langkah dengan yang paling penting adalah menentukan daerah kritis sebelum menyimpulkan hipotesis. Di dalam hipotesis juga membutuhkan menentukan signifikansi sehingga membuat penarikan hipotesis bisa dipercaya. Semakin kecil nilai signifikansi seperti 0,01 untuk penelitian itu semakin bagus. Selanjutnya, peneliti juga harus melihat uji hipotesis tentang rata-rata yakni simpangan baku diketahui dan tidak diketahui. Sekarang kita beralih ke sesi tanya jawab. Di sini kita sudah menyiapkan beberapa soal untuk kalian jawab. Untuk yang mau atau yang bisa menjawab bisa raise hand. Oke, kalau tidak ada, ini akan pertanyaannya yang akan dijawab oleh rekan saya yaitu Silpi. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pengujian hipotesis? Jawabannya, pengujian hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi. Yang nomor 2, jelaskan 2 tipe kesalahan dalam pengujian hipotesis. Jawabannya A. Kesalahan tipe 1I. A merupakan kesalahan menolak H0 padahal sesungguhnya H0 benar. Artinya menyimpulkan adanya perbedaan adalah sesungguhnya tidak ada perbedaan. B. Kesalahan tipe IIB. Merupakan kesalahan tidak menolak H0 padahal sesungguhnya H0 salah. Artinya menyimpulkan tidak ada perbedaan padahal sesungguhnya ada perbedaan. Pertanyaan nomor 3, mengapa hipotesis dalam suatu penelitian harus diuji? Jawabannya, karena tujuan pengujian hipotesis adalah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya pada tingkat populasi berdasarkan data statistik. Contoh, maka parameter populasi yang tidak diketahui diduga dengan menggunakan nilai statistik. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.